Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 Februari 2021, saya akan mewawancarai seorang siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo mengenai tentang judul tesis saya, yaitu dampak pengembangan unit usaha lembaga pendidikan terhadap kemandirian SMA Muhammadiyah Sidoarjo. SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Baik, nama siswa yang akan saya wawancara adalah Muhammad Arif Amrullah. Dia duduk di kelas 12 MIPA 3 tahun ajaran 2020-2021. Baik, apa kabar Saudara Amru? Saya panggilnya Amru ya. Jihu, alhamdulillah. Kenapa? Kabarnya baik, Bu. Iya. Amru ini sudah 3 tahun di Semanda ya? Kurang lebih 3 tahun lah, Bu ya. Hampir mau 3 tahun. Iya. Kenapa dulu kok kepingin masuk di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo? Awal mulanya, ceritanya agak panjang sih, Bu. Awal mulanya itu ketika saya waktu masih bersekolah di sekolah dasar, itu saya sempat mengikuti kejuaraan dari Muhammadiyah Event Confess kalau tidak salah waktu itu. Saya mengikuti lomba pidato bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Melihat beberapa fasilitas yang sekiranya memadai waktu itu, saya menginginkan agar nantinya ketika saya lulus dari SMP, saya ingin mendapatkan fasilitas yang benar-benar memadai untuk skill saya ke depannya. Jadi salah satu alasan untuk masuk Semamda itu gara-gara waktu lomba di Semamda itu, Bu. Saya merasa terkesan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi lomba yang mengadakan waktu itu Semanda ya? Iya, Bu. Muhammadiyah Event Confess kalau nggak salah waktu itu. Oke. Baik, pertanyaan akan saya lanjut lagi, tapi Amru tahu nggak kenapa Bu Erna memilih Amru untuk diwawancara? Belum tahu ya, Bu ya. Belum tahu ya. Karena Amru itu seorang anggota IPM ya, yang aktif. Terus Amru juga sering ikut kejuaraan. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu di IPM itu jabatannya Amru sebagai apa? Jabatan saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pimpinan Ranting itu sebagai anggota bidang perkaderan, Bu. Itu tugasnya seperti apa? Jadi kurang lebih tugasnya itu mencari bibit-bibit unggul yang baru di kalangan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo untuk dijadikan sebagai pemimpin di lembaga pimpinan ranting itu sendiri. Dan juga untuk mengembangkan sifat jiwa kader yang sesuai dengan tema yang saat itu kita bawa, yaitu generasi milenial yang berpacu pada kemajuan. Jadi kurang lebih mendidik kader untuk siap menghadapi kemajuan gitu. Baik. Oke, kembali lagi ke latar belakang Amru masuk, alasan Amru ingin sekolah di SMA Muhammadiyah ya. Tadi saya dengar bahwa Amru tertarik karena ada event lomba yang diadakan oleh Semanda terkait banyak fasilitas yang diberikan. Nah, selama Amru sekolah di Semanda 3 tahun ini, kemudian sebagai anggota IPM dan yang sangat aktif sekali, kira-kira lomba yang pernah kamu ikuti apa saja selama menjadi siswa di Semanda? Lomba yang saya ikuti selama di Semamda itu banyak, Bu. Dari non-akademik sampai akademik. Saya pernah mencicipinya gitu, Bu. Dari non-akademik sendiri, saya pernah, ya Bu, dari non-akademik sendiri, saya pernah mengikuti lomba basket di DBL, sama lomba-lomba yang diselenggarakan oleh SMK negeri di Sidoarjo dan Surabaya.
Itu untuk non-akademik. Dan untuk akademiknya, saya pernah mengikuti lomba kelompok pencapir yang diadakan oleh kabupaten, lalu OSN kimia, dan banyak olimpiade-olimpiade lain yang bersifat akademik. Termasuk jurnalis kalau nggak salah ya, kamu pernah ikut? Jurnalis waktu itu sempat ikut, cuman di tengah jalan sepertinya ada reshuffle gitu. Kalau olimpiade kimia kamu aktif atau hanya beberapa kali saja? Tapi kalau sudah pernah ikut perwakilan OSN kayaknya sudah menjadi wakil terpercaya ya. Alhamdulillah, tapi menurut saya sendiri saya belum bisa dipercaya, Bu. Semua itu mungkin hasil kerja keras yang waktu itu lagi diperjuangkan gitu. Oke. Dari banyak lomba yang diikuti oleh Amru, kira-kira fasilitas yang diberikan Semanda ketika Amru menjadi peserta lomba mewakili sekolah, itu apa saja? Mulai dari mana ini, Bu? Mulai dari waktu lomba atau mulai dari persiapan lombanya? Yang Amru rasakan kira-kira fasilitasnya itu diberikan saat lombanya atau mulai persiapannya? Dua-duanya sih, Bu. Ya nggak apa-apa, sebutkan aja ya. Jadi sedikit cerita aja, Bu. Waktu itu kan mengikuti lomba OSN, Bu, OSN kimia. Nah, dimulai ketika ada seleksi untuk mengikuti OSN kimia. Nah, di situ setelah mengikuti seleksi yang agak panjang, pihak sekolah itu mendukung dengan cara memberikan jam lebih untuk kita belajar lebih mengenai OSN kimia itu tadi. Jadi pihak sekolah memberikan dispensasi untuk pembelajaran itu tadi. Lalu setelah ada dispensasi untuk pembelajaran tambahan, setelah itu ada mendatangkan guru yang sekiranya berpotensi untuk berpotensi untuk mendidik agar siswa ini bisa lebih matang saat melaksanakan olimpiade itu tadi. Selanjutnya, ketika waktu olimpiade, siswa mendapatkan uang makan lah, Bu ya, kalau nggak salah waktu itu. Uang makan dan uang transport untuk mengikuti lomba olimpiade tersebut. Serta juga waktu persiapan itu difasilitasi dengan laboratorium dan segala hal yang menyangkut olimpiade itu tadi. Oke. Bagaimana dengan subsidi uang pembayaran lomba 50%? Dapat enggak? Dapat, Bu. Dapat ya. Terus kalau misalnya kamu lihat fasilitas yang diberikan Semanda saat kamu lomba ya, dibandingkan dengan sekolah lain, teman-teman peserta dari sekolah lain, kira-kira apa bedanya yang saat kamu lihat secara nyata gitu loh? Mungkin kalau perbandingan dengan sekolah lain, mungkin dari segi sarana prasarana mungkin ya, Bu ya. Kalau uang subsidi kan mungkin semua sekolah kan bisa menyediakan. Tapi kalau mengenai sarana prasarana kan seperti laboratorium, buku yang lengkap, lalu pembimbing yang sekiranya bagus dan sebagainya, itu mungkin tidak bisa didapatkan di sekolah lain. Itu ya. Saat di lapangan, di lomba, di area lomba, Amru pernah diberikan fasilitas, misal lombanya jauh, diantar, kemudian ada guru yang mendampingi. Oh ya? Iya. Kalau jauh, kalau dekat? Kalau dekat ada dua pilihan sebenarnya. Sekolah itu menawari untuk berangkat bersama. Tapi tetap dengan adanya guru pembimbing. Jadi meskipun berangkat sendiri-sendiri, guru pembimbing tetap ada di area lomba itu tadi.
Jadi sekolah itu tetap memfasilitasi meskipun jauh ataupun dekat, itu tergantung lagi dari siswanya apakah memang mau untuk bersama-sama berangkatnya dengan sekolah atau mungkin berangkat sendiri-sendiri. Jadi sekolah membebaskan untuk pilihan tersebut. Jadi kehadiran guru pembimbing tidak membatasi jauh dekat ya, tetap walaupun itu dekat, siswa harus tetap didampingi sampai akhir mengikuti Olimpiade, gitu ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, yang kamu lihat hal-hal seperti itu ada enggak dari sekolah-sekolah lain? Kalau dari sekolah-sekolah lain mungkin kalau dari segi guru pembimbing mungkin dari sekolah lain mungkin ada, namun tidak banyak juga. Dari segi transport juga mungkin hanya beberapa sekolah saja, dan beberapa sekolah pun kadang hanya memberikan uang subsidi untuk makan dan uang transport itu mungkin belum termasuk, seperti itu. Jadi menurut kamu hanya Semamda yang memberikan ada uang transport, ada uang subsidi, dan uang makan ya, plus guru pembimbing. Sepertinya seperti itu. Mungkin Ada beberapa nggak? sekolah ada, cuman saya sendiri belum tahu gitu loh. Oke. Baik. Terus pendapat kamu tentang fasilitas yang diberikan Semamda itu kira-kira baik, kurang baik, atau bagaimana? Atau kamu sudah puas, atau perlu dibenahi lagi? Kalau menurut saya sebenarnya sangat puas, Bu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin dari sekolah tersebut bisa membenahinya. Kan setiap tahun kan memang pasti ada perubahan yang signifikan untuk menarik siswa-siswa baru, toh Bu. Jadi mungkin ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sekiranya bisa diperbaiki ataupun ditingkatkan. Karena menurut saya dengan SPP yang ada dan fasilitas yang kita terima itu menurut saya sangat worth it dan memuaskan lah bagi saya. Gitu ya, sepadan berarti ya. Baik, fasilitas itu kira-kira menunjang nggak dengan kegiatan AMRU saat lomba? Kalau Atau nggak berpengaruh? kalau saya sendiri sih menunjang, karena contoh aja waktu saat mau lomba non akademik, ada tersedianya lapangan basket itu untuk saya yang hobi main basket itu sangat menunjang bagi saya. Terus juga saat waktu Olimpiade Sains Nasional Kimia itu adanya laboratorium serta perpustakaan yang cukup lengkap itu menunjang bagi saya untuk mempelajari hal-hal baru yang sekiranya nggak ada di luar. Tuh. Tapi kalau untuk lapangan basket kan semua sekolah ada. Bedanya lapangan basket yang di Semanda apa dari sekolah lain? Mungkin sekolah lain memang memiliki lapangan basket. Hampir semua sekolah memiliki lapangan basket. Namun menurut saya lapangan basket di Semamda itu sedikit berbeda, Bu. Karena selain tempatnya berada di luar, lapangan basket di Semamda ini menurut saya cukup bagus dengan adanya cor-coran atau apa sih? Lantainya itu nggak licin gitu, Bu. Mungkin sekolah-sekolah lain mungkin masih agak licin, tapi di Semamda menurut saya nggak licin gitu. Kalau malam ada penerangannya atau ada, tidak? Bu. Ada. Berarti kalau latihan sampai malam nggak masalah ya? Iya, Bu, nggak masalah. Cuman harus izin orang tua terlebih dahulu. Sama izin sekolah, biar nggak dicariin gitu. Kalau misal latihan sampai malam gitu, security sekolah standby 24 jam atau nungguin atau meninggalkan kalian begitu saja? Standby 24 jam, Bu. Karena yang saya lihat waktu itu sampai jam berapa ya, jam 9 lebih, ataupun ketika saya ada project nginep di sekolah itu, security pun masih berada di situ gitu. Jadi memang fasilitas itu berupa servis, tidak hanya gedung atau barang ya, tapi keamanan juga ya. Iya, Bu. Baik.